Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agita Viola Putri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Program Studi Pendidikan Kimia, LPTK Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembelajaran tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi sebagai persyaratan uji kinerja. Pada hari ini, 13 Desember 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agita Viola Putri. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Program Studi Kimia tahun 2022 LPTK Universitas Lampung. Saya merupakan salah satu tenaga pendidik di unit kerja SMK Negeri 3 Metro dan mengampu mata pelajaran kimia. SMA Negeri 2 Metro berdiri sejak tahun 1991. Berikut ini salah satu kegiatan yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ibu buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Masih semangat ya? Masih. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, ketua kelasnya dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, hari ini yang tidak masuk siapa? Ada 3. Siapa aja? Ada Langgeng, Devi, Armando. Langgeng kenapa? Kamu sakit. Sakit, terus? Dandi Darmawan. Dandi, kenapa Dandi? Sakit juga. Oke, mudah-mudahan yang sakit segera sembuh ya. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Ya, udah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Pada hari ini kita akan membahas tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Melalui model pembelajaran discovery learning dan pendekatan saintifik, tujuannya diharapkan dapat mengagungkan kuasa Tuhan Yang Maha Esa dengan mensyukuri keteraturan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan rasa antusiasme yang tinggi, semangat ya berarti ya, yang ditunjukkan dengan sikap aktif bertanya, kolaboratif dalam kegiatan diskusi untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan teori tumbukan dengan pengaruh suhu terhadap laju reaksi melalui percobaan dan submikroskopis yang benar. Selanjutnya, sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada kesepakatan belajar. Peserta didik harus datang tepat waktu. Alhamdulillah tadi datang tepat waktu. Kemudian peserta didik melanggar poin 1 selama 3 kali pertemuan agar dapat mengikuti pembelajaran berikutnya. Berhubung kita akan melakukan percobaan, jadi kita perlu mengetahui keselamatan kesehatan kerja dalam laboratorium. Apa aja sih? Yang pertama, persiapkanlah alat dan bahan sudah tersedia ya di atas meja. Dilarang makan dan minum selama percobaan. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti,
Coba perhatikan yang ada pada slide. Ada gambar apa sih? Ikan. Ada dua gambar, satunya apa? Dikasih es. Iya. Ikan yang diberikan es. Apa sih tujuannya diberikan es? Biar dia nggak cepat busuk ya. Supaya tidak cepat busuk. Ada lagi? Supaya Awet, iya. Mengapa ikan yang diberi es batu lebih tahan lama dan tidak cepat membusuk dibandingkan es? bisa menghambat. Karena es punya suhu yang tinggi bisa Es mempunyai suhu yang rendah. es mempunyai suhu yang rendah bisa Menghambat. menghambat pembusukan bakteri yang membuat busuk. Oke. Nah, kedua hal tersebut berkaitan dengan faktor laju reaksi yang akan kita bahas, yaitu pengaruh suhu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas faktor apa saja? Luas permukaan dan konsentrasi, ya, yang berhubungan dengan teori tumbukan. Iya. Masih ingat tidak pengaruh konsentrasi dan luas permukaan yang gimana? Kalau konsentrasinya gimana konsentrasi? Ada yang ingin mengemukakan? Semakin konsentrasinya Tinggi, maka laju reaksi semakin cepat. nah, yuk, satu. Coba. Nggak apa-apa. Siapa? Boleh? Iya. Semakin tinggi konsentrasi, maka kecepatan laju reaksi semakin cepat. Semakin tinggi konsentrasi, laju reaksinya semakin cepat. Bagaimana dengan luas permukaan? Semakin banyak luas permukaan, semakin cepat laju reaksi. Semakin bahasanya semakin luas, ya. Semakin luas permukaan bidang sentuh, semakin besar laju reaksinya. Gitu ya. Nah, kita akan memulai kegiatan pembelajaran hari ini tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Coba perhatikan gambar pada slide atau wacana pada slide. Boleh dibuka LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan? Kita masuk pada tahap stimulation. Ibu berikan waktu 2 menit untuk membaca. Di situ ada scan barcode, boleh kalian scan. Dilihat pada saat percobaannya. Jadi sambil diperhatikan, ada apa aja sih? Apa yang kalian perhatikan? Air panas, air hangat ya. Kita memakai air hangat, air biasa dan air dingin. Iya. Kemudian CDR. Iya. Apa yang diujikan di situ? CDR-nya dimasukkan ke dalam Air. 3 air yang berbeda suhunya. Kemudian Yang di air hangat lebih kenyataannya CDR yang dimasukkan ke dalam air hangat lebih cepat bereaksi dengan CDR yang dimasukkan ke dalam air biasa atau air dingin. Nah, kalian dapat dari wacana tersebut, apa sih yang kalian mau tanyakan? Kalian dapat menuliskan pertanyaan pada kolom identifikasi masalah. Kira-kira pertanyaan apa yang mau kalian ajukan dari wacana tersebut? Kenapa? Mengapa pada suhu tinggi CDR lebih cepat bereaksi? Iya, boleh. Boleh dituliskan di kolom identifikasi masalah. 1 cukup, 2 boleh. Sudah. Kalau sudah, kemudian dari pertanyaan yang telah kalian ajukan, kalian dapat membuat hipotesis. Masih ingat hipotesis ya?
Apa itu hipotesis? Jawaban sementara, iya. Apa sih jawabannya yang dari pertanyaan yang kalian buat? Ya, dituliskan ke dalam tabel ke dalam kolom. Beda, besar itu besar. Tinggi lah, suhu tuh gak ada yang besar. Suhu tinggi, suhu dinaikkan. Nggak kelihatan di bawah meja. Sudah? Ada yang mau mengemukakan? Iya. Siapa? Aku? Ya, siapa? Ya udah, Hafiz. Jadi Berdiri. Hafiz. Iya. Identifikasi masalah mengapa CDR yang dimasukkan ke dalam air hangat lebih cepat bereaksi. Nah, di sini dugaan awalnya adalah jika dimasukkan ke dalam air hangat, maka partikel di dalam CDR akan lebih cepat bergerak. Nah, itu menyebabkan tumbukan semakin sering terjadi. Jadi reaksinya semakin cepat. Gitu. Ya, baik. Ada yang berbeda pendapat? Sama ya? Sama. Jadi, identifikasi masalahnya adalah mengapa CDR yang dimasukkan ke dalam air hangat lebih cepat bereaksi dibandingkan ke dalam air biasa ataupun air dingin. Hipotesisnya tadi diduga karena jika dimasukkan ke dalam air hangat maka partikel-partikelnya akan bergerak lebih cepat dibandingkan pada suhu yang besar. Kalau air hangat itu berarti suhunya Tinggi. Enggak, sedang-sedang. sedang-sedang. Ya, sedang-sedang. Tinggi. Di atas rata-rata. Di atas air biasa. Oke. Jadi setelah kalian mengajukan pertanyaan dan membuat hipotesis, sekarang waktunya kalian mengumpulkan data. Kita masuk pada tahap data collection. Di sini kita akan melakukan percobaan. Percobaannya ada apa? Percobaan dari reaksi natrium tiosulfat dan asam klorida atau HCl. Alat dan bahannya ada apa aja? Boleh sambil dilihat di meja kalian masing-masing. Ada apa aja? Ada gelas kimia. Gelas kimia 100 mili ada berapa? 3. Ada 3 buah. Kemudian gelas ukur 50 mili. di sini Ibu pakai gelas ukurnya 25 mili dan 10 mili ya. Kemudian pipet tetes kita pakai 2 ya. Ada apa lagi? Termometer. Masing-masing meja sudah ada termometernya? Sudah. Kemudian stopwatch. Iya, kita pakai HP ya. Kita pakai HP ya stopwatchnya. Kemudian spidol dan kertas putih sudah. Spidolnya hidup tidak ya? Kemudian kaki 3 dan kawat kasa. Plus pembakar spiritusnya. Bahan yang dipakai apa aja? Ada larutan natrium tiosulfat sudah ada ini ya, sudah ada namanya masing-masing dan HCl. HCl-nya kita pakai 1 molar. Natrium tiosulfat yang dipakai 0,2 molar. Iya. Bagaimana prosedur percobaannya? Yang pertama memasukkan larutan natrium tiosulfat. Sudah ada ya natrium tiosulfatnya ke dalam ketiga gelas kimia masing-masing 20 mili. Yang kedua memberi label ke dalam ketiga gelas kimia sebagai penanda. Labelnya di sini ada label A, B, C untuk ketiga gelas kimia. Yang ketiga memanaskan masing-masing larutan ke dalam masing-masing larutan dalam 3 gelas kimia tersebut di atas kawat kasa. Kemudian menambahkan termometer, berarti kita mengukur suhu. Memanaskan gelas kimia A-nya itu suhu normal, terus dipanaskan sampai kenaikan 10 derajat Celcius untuk gelas B. Dan gelas C juga mengalami kenaikan 10 derajat Celcius. Memberi tanda silang.
Kemudian meletakkan gelas tadi di atas kertas putih yang sudah diberi tanda silang, memasukkan larutan HCl dan mengamati perubahan yang terjadi. Sudah siap melakukan percobaan? Sudah. Oke, di sini kita harapkan kolaboratif antar sesama kelompok ya, kerja sama dengan teliti, gitu. Oke, kita mulai percobaannya. Ya, jangan kebalik natrium tiosulfat dan HCl-nya. Yang pertama adalah mengukur dulu, mengukur natrium tiosulfatnya sebanyak 20 mili. Belum. Kalau kurang pakai pipet tetes atau kelebihan pakai pipet tetes. Bantu dipegangin. Ini udah pas belum? 20 mili. Memberi label gelas kimia A dan gelas kimia B dan C sudah diberi label ya. Itu yang A ya? Iya. Bentar aja yang ukur suhunya. Suhu normalnya berapa? Oke. 32 suhu normal. Gelas kimia A-nya suhu normal ya. Berapa suhu normal? Dipegang ujungnya. Nah. Tambah? Ya 30 oke. 30. Itu tambahin aja HCl. Ibu, ini kalau emang udah diukur suhunya, kalau yang sudah biasa itu tinggal tambahin HCl kan, Bu? Iya, habis itu di stopwatch ya. Itu suhu normal ya. Stopwatch-nya hidupin. Yang satu masukkan HCl, yang satu hidupkan stopwatch secara berbarengan. Pas masuk ini pas kapan? Ya ini. 1, 2. Kamu mati karena habis. Ya mati ya. Mengamati sampai tanda silangnya tidak terlihat. Ya, ya. Pegangnya dari situ. Berapa? 30 apa? 31. 31. Ini Suhu normal. Iya, gelas kimia A. derajat kan ya? Iya, derajat Celcius. Kalau off itu Memberi label, memberi tanda silang. di sini aja kali biar dekat. Tempatnya karetnya oke. Berapa? Suhu 32. Ya, nggak apa-apa. Karena nggak panas. Terlalu besar ya itunya ya? Ini besar ya? Iya. Coba patin. Mana ini biar nggak besar? Patin dulu bagaimana? Patiin dulu. Ini juga ikut. Mau mati kalau kan ada ini spetusnya, cuma tutup aja. Nah bisa. Itunya nggak dicabut dulu. Nah, Cabut dulu ini. panas nggak? Panas nggak? kayaknya panas. Nggak kok. Kegedean. Bisa cabut dulu. Oh harus gitu ya. Tadi yang putih ini di tengah tadi. Kena spetusnya jadi agak ini. Jadi kan pas tempat mereka kok berasa tadi. Udah ulangin. Kenaikan 10 derajat Celcius ya. Berarti 32 ya? Iya. Mungkin yang ini bisa. Boleh? Asifa. Ini yang normal? Iya, yang normal. HCl-nya sudah diukur? Belum. Yang C udah? Yang C udah. Ini pas dituangin ini ya. Ya, berbarengan. 1, 2, 3.
Kan belum Udah. makanya itu satu-satu jangan bareng-bareng. Ini yang suhu normal ya? Iya. Ini suhu normal. Iya. Emang waktunya cuma sebentar ya? Iya. Coba nanti kita lihat yang lain. Aduh. Sudah. Panasnya nih? 42. Harganya ini 52 dong. HCL-nya diukur dulu HCL. Udah turun nih. Ya nggak apa-apa. Nih, ini yang 3 nih, Bapak nih. 5 berapa itu? 52. Yang ini langsung diberi perlakuan HCL, jadi suhunya tidak berubah. Jadi langsung dari dipanaskan. Ini bekas apa ini? Enggak, itu udah bersih kok ini. Nanti yang diberi perlakuan yang itu dulu ya. Yang barusan ini ya panaskan ya, karena ini nanti berubah. Ini nanti diulang lagi. Siap. Diulang dipanaskan. Ini yang gelas C2. Yang B. berarti suhunya 52. 52. Yang B taruh ke tanah aja. Udah belum Ki? Bentar sayang, belum nih masalahnya masih lama banget sampai 52 sampai sini. Ya. Ditaruh aja loh, Nduk. Nah, Ini udah belum? sudah. Nggak panas. Langsung diberi perlakuan setelah dipanaskan. Mana HCL-nya sudah? Stopwatch. Oh ya, sudah. Oke. 2, 3. Iya. Ini langsung udah Yang mana? Ini ya, ini udah masuk. Ya, stopwatch yang C. Yang 4 kalau sini kan harus 10 kan? Sudah. Masih kelihatan? Masih belum, ini masih lama. Sudah. Udah ya di sini. Sudah tidak terlihat kan ada silangnya? Sudah. Oke. Itu gelas kimia apa ya? B. Yang A-nya sudah diberi perlakuan? Yang A Belum. Oke. Berarti ini ya. Pegangnya dari sini, Nak. Ininya jangan kepegang. Nah. Ini gelas kimia yang A. Tadi berapa suhu normal? 30, berarti itu 40 ya? Berarti ini sampai 40 ya? Oh, ini yang C ya? Sabar. Kalau kena ini ya. Oke. Good job. Tuh. Akhirnya. Ini mau dicuci atau nanti aja, Bu? Nanti saja. Lebih pekat ini ya daripada yang lain gitu. Kenapa? Warnanya lebih putih. Malah lebih putih, lebih. Kalau ini agak kekuningan ya. Ya, yang ini yang kuning. Ini Farhan itu tuh lihat Farhan. Itu ya. Sudah? Dapat 12. Yang A nggak pakai ya? Dipanasin taruh ini dipakai pakai air. Iya, yang A dulu. Stopwatch-nya dihidupkan. Bersama-sama ya. 3. Ayo. Bukan gitu. Nanti. Dia mainnya cepet. Gak nunggu skrip. Ini
nungguin ke atas sih. Pegang sih udah. Ya bener kan yang tadi 9 ya. Oke. 1. Berarti kan beda. Terus Ya, 3. Ya, 30. Ini ya dikasih derajat Celcius. nah, kalau ini nah baru Ini yang B. It's okay. matiin dulu, Dia matiin aja. Yeay, happy birthday ya. Happy birthday. Ini yang BC, ini yang A ya. Yang A berapa? Oke. Suhunya mau berapa sampai berapa? Ini 50. 50. Agak lama. Apinya kecil apa ya? Itu hidup tidak sih apinya? Hidup tapi kecil banget. Dengan kipas angin. Oh, kipas angin ya. Masih 40 ya? Oh, gedenya ke sana. Agak digeser. Panas, nggak ada yang hangat. Coba disusun yang tabel yang gelas kimia A berapa? Gelas kimia. Oh, pada suhunya sudah. Lebih lama ya? Iya, banget. 2 kali lipat. Selisihnya sedikit. Mungkin ini tadi sampai berapa ya? 40 mungkin ya. Kesuhuannya karena apinya agak besar ya, kena angin ya nak ya. Iya, Bu. Jadi agak lama. Sudah benar itu 10 mili ya HCl nya. Berapa? 12. Lebih cepat kan? Ya. 12 udah. Cariin. Pakai ini nak. Ini sudah tersusun ABC? Sudah. Belum ya? Sampai berapa? 50? 51 sebentar lagi. Yuk langsung diberi perlakuan bersamaan ya. Udah kan? Satu anggur. 1, 2, 3. Oh gitu. Apa tuh? Udah. 14.35. Lap dong. Ini yang A tadi ya? Iya. Ini yang C. Oke. Kalau sudah dituliskan di tabel hasil pengamatan. Ya, sudah Ibu. Boleh kalian cuci tangan dulu tadi kalau terkena larutan. Dibagi jadi 3 gelas. Sudah? Sudah. Tabel pengamatan sudah? Sudah. Ada yang mau mengemukakan? Sudah semua praktikum? Ayo. Sekarang kalian menuliskan tabel pengamatan.
Sudah semua dituliskan? Sudah. Ya, siapa dari perwakilan kelompok yang mau mengemukakan hasil pengamatan? Oke, boleh dari kelompok 4. Jadi pada percobaan kita kali ini, dalam gelas kimia kita memperoleh suhu 30 derajat dan kurun waktu perubahannya 30 detik. Dan pada gelas kimia B, suhu awalnya adalah 42 derajat dan kurun waktu perubahannya adalah 18 detik. Dan pada gelas kimia C, kita memperoleh suhu 50 derajat dalam kurun waktu perubahannya 11 detik. Semakin besar suhu berarti semakin Cepat pula. cepat waktunya ya. Ya. Yang lain gimana? Kelompok 1? Kelompok 1? Kurang lebih sama, Bu. Sama ya, semakin besar semakin Sedikit waktu yang dibutuhkan. semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Kelompok 2? Sama? Sama juga. Kelompok 3? Sama ya. Artinya ketika suhu normalnya sama tidak? Tadi suhu normalnya berapa? 32. Sama. 31. 30. Tapi setiap kenaikan 10 ya? Iya. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius sampai di gelas C dia semakin cepat waktunya. Iya. Oke, selanjutnya kita masuk pada tahap pengolahan data. Tapi sebelum itu, Ibu ada ice breaking dulu. Coba perhatikan. Ada tebak gambar, kita game dulu hari ini. Gambar apa? Naga. Jadi? Oh, diulang. Gambar apa tadi? Oke, benar. Lanjut. Yuk, siapa cepat? Harimau. Apa? Sumur, semut. Semut merah. Yeay. Apa? Jerapah. Iya. Apa? Jangkrik. Oke. Supaya tetap semangat ya, walaupun siang kita harus tetap semangat. Lanjut ke tahap pengolahan data. Nah, di sini kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan dan hasil pengamatan yang kalian amati. Dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Yuk, diberi waktu 10 menit. Dituliskan. Reaksinya dituliskan. Kemarin sudah Ibu bagikan modul ajar ya? Iya, Ibu. Sudah. Oke. Sampai di ada berapa pertanyaan? 4. Sampai 4 pertanyaan. Sudah? Sudah semua? Sudah. Lanjut. Pembuktian. Dari pertanyaan yang telah kalian ajukan, berdasarkan pertanyaan tersebut kalian buat hipotesis. Dari hipotesis itu kemudian kalian kumpulkan data melalui percobaan. Nah, dibuktikan apakah
hipotesis yang sebelumnya diajukan atau dibuat dengan hasil percobaan dan pengamatan terbukti atau tidak? Terbukti. Iya, dituliskan pada kolom, iya, pada LKPD. Sudah? Terbukti. Terbuktinya gimana? Pada suhu rendah. Pada suhu rendah tulis. Pada suhu rendah. Pada suhu rendah. Graf partikelnya lebih lambat. Lebih lambat. Pada suhu rendah gerak partikelnya lebih lambat. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, perhatikan gambar di slide. Boleh di LKPD ada. Nah, di situ ada scan barcode, Nak. Iya. Coba di scan. Di sini kalian perlu mengamati video animasi yang ada pada barcode. Dilihat pada saat video waktunya 9:35 menit. Nah, pada waktu 9 menit 35 detik itu ada video animasinya. Bisa? Bisa, Ibu. Waktu 9. Ya. Iklan. Nah, dari video tersebut atau dari gambar submikroskopis, kira-kira apa sih yang kalian mau tanyakan? Kira-kira apa sih yang kalian mau tanyakan? Boleh kalian tuangkan pada kolom menanya. Mengapa? Tumbukan pada suhu tinggi lebih banyak. Tumbukan pada suhu tinggi lebih banyak. Oke. Kalau di video geraknya lebih cepat ya. Kalau sudah, lanjut mengasosiasi. Ada beberapa pertanyaan di situ terkait video animasinya. Kalian jawab pertanyaan. Dari video animasi kan bisa terjawab. Ini belum. Ada berapa pertanyaan? 3, ya. Dijawab. Tiga. Malah untuk mainan. Sudah? Ayo bekerja sama mengerjakan LKPD. Sudah belum? Jika sudah, pertanyaan sudah dijawab, sudah dikerjakan? Sudah. Jika sudah, kesimpulan. Boleh deh presentasi yuk. Dari kelompok siapa yang mau presentasi? Kelompok 2 sudah? Oke, boleh presentasi. Yang lainnya boleh menyimak ya. Baik, sebelumnya kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser ke sini aja. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Salwa Setiawan dan rekan saya Naila Syakira Ramadhani, saya Yasmin Darmawan Musa, saya Rahmana Basia. Saya Muhammad Al-Qundul. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari percobaan
Percobaan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, reaksi natrium tiosulfat dengan asam klorida Na2S2 O3 Aki ditambah HCl Aki menjadi 2NaCl Aki ditambah H2O Aki ditambah SO2 Aki ditambah S sulfur. Berdasarkan tabel hasil pengamatan, reaksi yang lebih cepat antara gelas A, gelas B, dan gelas C, yaitu lebih cepat yang C, karena pada gelas kimia C natrium tiosulfat sudah dipanaskan atau memiliki suhu yang paling tinggi daripada gelas-gelas lain. Bagaimanakah pengaruh suhu terhadap waktu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan? Semakin tinggi suhu, maka waktu yang dibutuhkan semakin cepat. Bagaimanakah pengaruh suhu terhadap laju reaksi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan? Semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksi. Pembuktian, apakah hipotesis awal kalian mengenai pengaruh suhu terhadap laju reaksi terbukti setelah dilakukan percobaan ini? Terbukti, jika suhu semakin tinggi, laju reaksinya semakin cepat. Lalu, dari data pengamatan, bagaimana perbandingan gerak partikel pada suhu tinggi dan suhu rendah? Pada suhu tinggi, gerak partikelnya lebih cepat, sedangkan pada suhu rendah, gerak partikelnya lebih lambat. Kedua, bagaimanakah pengaruh suhu tinggi dan suhu rendah terhadap tumbukan? Pada suhu tinggi lebih banyak tumbukan, sedangkan pada suhu rendah, tumbukannya lebih sedikit. Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh suhu terhadap replikasi menggunakan teori tumbukan? Yaitu pada suhu tinggi, gerak partikel semakin cepat, maka kemungkinan tumbukan semakin banyak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Iya. Kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil dari hasil pembelajaran hari ini? Kalau dari hasil-hasil percobaan tadi, jadi semakin suhunya naik, semakin cepat laju reaksi. sebelum ke laju, semakin waktunya semakin gimana? Semakin cepat. Kemudian dari video animasi tadi, semakin suhunya tinggi, gerak partikelnya bagaimana? Semakin cepat. Semakin cepat gerak partikelnya menandakan peluang terjadinya tumbukan semakin banyak besar. Oke. Boleh dituliskan pada kolom kesimpulan. Ada yang mau mengemukakan hasil kesimpulannya? Lebih rinci, lebih ringkas? Boleh? Dari kelompok 2. 1 ya? 1. Jadi pada suhu tinggi membuat gerak partikel semakin cepat sehingga kemungkinan tumbukan semakin banyak dan laju reaksinya menjadi lebih cepat. Iya. Kesimpulannya ketika suhu dinaikkan lajunya semakin cepat. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Cukup. Ada soal evaluasi yang perlu kalian kerjakan. Di LKPD ada scan barcode-nya, boleh dibuka. Kerjakan Google Form-nya. Bu, tadi kan mengerjakan data nilainya 60 karena jawaban esainya kurang tepat. Enggak apa-apa. Oh, sudah ya? Kerjakan Bisa? lagi aja nggak sih? Kerjakan, ayo dikerjakan. Bisa? Iya, nama kelas. Ada soal pilihan ganda dan ada soal uraian. Ayo, kerjakan. Apa? Yang mana? Nomor berapa? Jadi untuk menentukan faktor apa yang mempengaruhi itu dilihat yang beda, lainnya sama. Salah satu beda, lainnya sama. Kalau suhunya naik, tumbukannya gimana? Semakin naik suhunya, semakin bla bla bla. Kenaikan suhu akan memperbesar tekanan semua reaksi.
Energi kinetik, ya. Ada yang sudah dapat nilai? Yang esai salah. Kan nggak sesuai sama yang ibu tulis. Oke, oke. Sudah? Kalau sudah, ada salah satu soal, ada data hasil pengamatan ya, ada data hasil percobaan di situ. Percobaan 2 dan 5 kalau nggak salah ya. Nah, bagaimana cara menentukan faktor apa yang mempengaruhi? Misalkan ada data hasil percobaan. Kalian jawabnya percobaan berapa itu? 2 dan 5. 2 dan 5. 2 dan 3. Yang 2 dan 3 ada yang jawaban lain? Bagaimana cara menentukannya? 2 terhadap 3. Yang beda sendiri. Yang beda sendiri apanya? Suhunya. Iya. Atau begini, dilihat misalkan salah satu choice-nya, pilihan-pilihannya. Misalkan yang A, 1 terhadap 3. Dilihat di situ yang beda apanya? Cari yang salah satunya saja yang beda. Yang lainnya sama. Jangan misalkan 2 beda, 1 sama, begitu ya. Kemudian bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Kalau suhunya lebih tinggi, maka Lajunya lebih cepat. Ada soal nomor berapa tadi? Jawabannya nomor 3 kalau nggak salah. iya, semakin tinggi suhu maka laju reaksi semakin cepat. Yang nomor 1. Nah, kalau nomor 1 pada jawab apa nomor 1? Kenaikan suhu akan memperbesar energi. Energi kinetik. Masih ingat nggak energi kinetik itu apa? Gerak, iya. Makanya kenapa suhu ini berhubungan dengan yang namanya energi kinetik. Jadi ketika suhunya naik, energi kinetiknya Cepat. Gerak. besar. Iya. Kenapa? Karena gerak antar partikelnya dia cepat. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah semua mengerjakan Google Form-nya? Sudah. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk pada faktor selanjutnya, yaitu faktor katalis. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.